Nah, kita buka halaman 127. Rumahku disebut rumah doa. Saudara, mari kita mengerti sekarang. Di ujung pengajaran keimaman, pamungkasnya saudara, rumahku disebut rumah doa. Ini yang membuat saya terbuka mata saya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, penyamun itu pencuri, perampok, maling. Rumahku disebut rumah doa karena yang membangunnya adalah Tuhan. Bait Allah yang membangun Tuhan Yesus, gereja yang membangun Tuhan Yesus. Makanya rumahku disebut rumah doa. Ketika saya mengerti ayat ini, mata saya terbuka. Saya pikir dulu rumahku disebut rumah doa itu ya gereja gedung di mana orang datang berdoa. Itu aja. Dari bangsa-bangsa nanti datang berdoa. Yang saya mengerti dulu begitu. Tetapi pewahyuan dari Tuhan bahwa rumahku disebut rumah doa karena di dalam rumahku adalah pendoa. Siapakah rumah Tuhan? Kitalah rumah Tuhan. Siapakah pendoa? Kita pendoa. Dulu saya pikir bahwa menjadi pendoa itu harus memiliki karunia, saudara. Ternyata setelah saya mengerti firman ini, saya meloncat, saudara. Roh Kudus ajarkan saya rumah makan adalah rumah tempat orang makan. Rumah jahit tempat orang jahit. Saudara, rumah itu menentukan apa yang dilakukan. Makanya rumah doa ya tempat orang berdoa dan dia pendoa. Saya mengerti kebenaran ini. Berarti jemaat Tuhan adalah pendoa. Bukan sekedar berdoa. Maka itu saya mengerti bahwa kaki Dian itu adalah pelayanan doa. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kaki Dian itu adalah gereja, jemaatku. Rumah doa adalah rumah pendoa. Nah, ini yang kita harus mengerti, menyadari. Baru setelah itu saya memahami tentang keimaman. Disebut rumah itu bait. Disebut bait Allah itu tabernakel. Jika ada tabernakel, siapa imamnya? Saya baru mengerti siapa yang imamnya ya. Imamnya adalah kita. Saya mengerti rumah Tuhan. Kepala rumahnya adalah Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat, intercessor. Tuhan Yesus adalah pengantara. Maka itu saya bersyukur bahwa setiap orang Kristen dipanggil menjadi pendoa. Bukan hanya berdoa. Saudara, agama lain, bangsa lain datang ke satu gedung berdoa. Tapi kekristenan bukan dibangun dari gedung. Kekristenan dibangun oleh darah Tuhan Yesus. Dan tubuh inilah baitnya. Dan kekristenan bukan berdoa, tapi pendoa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengerti ini, pelayanan jadi berubah. Dulu saya mengerti bahwa pelayanan, penyembahan, pujian penyembahan itu praise and worship, itu adalah pelayanan mimbar, musik, WL, singer. Dan kita pikir itulah penyembahan sejati. Bukan. Penyembahan sejati itu adalah ibadah sejati
yang dikerjakan dalam roh dan kebenaran, dan itulah adalah pelayanan keimaman. Maka ketika saya mengerti tentang rumah doa, maka pujian penyembahan harus diubah. Pujian penyembahan itu bukan sekedar nyanyi, musik bukan, tapi itu adalah prayer worship, doa penyembahan. Makanya kita masuk kepada prophetic prayer worship, bukan sekedar praise and worship. Karena ada banyak orang terlibat praise and worship, banyak orang terlibat dalam pelayanan di mimbar gereja. Mereka tidak pernah doa pagi, mereka tidak pernah baca Alkitab, mereka tidak mengerti bahwa mereka imam dan pendoa. Mereka hanya melakukan nyanyi, sama seperti penyanyi kafe, penyanyi karaoke, pemusik juga begitu. Mereka pemusik kafe, pemusik di nightclub, mereka pemusik di jalanan, itu sama. Tapi yang Tuhan mau adalah pendoa yang menjadi WL, pendoa yang menjadi singer, pendoa yang menjadi pemusik, dan pendoa yang menjadi gembala, pendoa yang menjadi pendeta, pendoa yang menjadi pelayanan apapun. Dasarnya adalah pendoa. Panggilan orang Kristen satu, tidak ada panggilan itu dua. Ada banyak orang tidak mengerti panggilan. Saudara, panggilan orang Kristen itu destiny orang Kristen. Tulangnya orang Kristen, tulangnya pendoa. Anda tidak memiliki tulang lain. Kalau dalam bahasa kedokteran, genetika saudara pendoa. Sadari dulu. Makanya rumahku disebut rumah doa. Kenapa rumah doa? Lah isinya pendoa. Rumah jahit isinya penjahit. Rumah sepak bola isinya pemain bola. Tidak mungkin rumah sepak bola isinya perenang. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara harus mengerti genetika kita pendoa. Sadari, karena Tuhan Yesus melahirkan pendoa. Kita tidak pernah melahirkan, orang Kristen tidak pernah melahirkan pebisnis, tidak pernah melahirkan politikus, tidak pernah melahirkan pedagang, tidak pernah melahirkan profesi apapun. Tuhan Yesus melahirkan pendoa yang menjadi pedagang, yang menjadi politikus, dan lain sebagainya, yang menjadi apapun. Walaupun sebaiknya kita tidak terlibat terlalu banyak dengan hal duniawi. Karena Anda harus mengerti, pilihlah pekerjaan yang mudah. Saudara dengar, rata-rata orang Kristen dengar mengatakan, oh saya dipanggil jadi dokter. No, panggilanmu pendoa. Keinginanmu jadi dokter. Kehendak bebasmu itu bukan Tuhan yang mau. Karena saudara, pekerjaan dan semuanya itu kehendak bebas. Cuman orang Kristen menyalutnya rohani. Oh saya dipanggil jadi tukang masak. Tidak, passionmu tukang masak. Selesai. Karena orang dari tukang masak bisa jadi Gojek, bisa jadi nge-Grab, bisa menjadi apapun. Saudara, pekerjaan itu passion. Ada orang tidak bergerak dengan passionnya. Terserah, yang penting dapat uang. Mau cuci piring, mau cuci baju. Banyak orang sekolah kuliahnya gelar akuntansi, buka laundry. Gak ada hubungannya, buka laundry. Yang penting sekarang dapat uang. Saudara, jadi saya kasih tahu, orang Kristen milih kerja dong. Jangan milih passion. Passion itu gak menjamin hari ini, saudara. Anda bisa mengerti, saudara. Passionmu tidak menjamin. Yang penting uang. Uang harus Anda dapat. Anda mau jual ketela, Anda mau menjual apapun. Orang Kristen itu dikhususkan. Bagaimana Pak orang-orang di rumah sakit? Biar orang di luar Kristen yang kerja. Bagaimana Pak orang politikus? Biar orang yang di luar Kristen yang kerja politikus.
Banyak sekali saudara, orang masuk di pekerjaan, mereka tinggalkan Tuhan. Saudara dengar, pekerjaan itu bukan maunya Tuhan. Tuhan maunya Anda berdoa. Orang Kristen tidak dipanggil jadi apapun, bahkan jadi presiden, tidak. Cuman kita terlalu rohani dan kita bilang, ya saya dipanggil jadi presiden. Tidak saudara, dulu saya jadi tukang potong. Itu passion saya. Tuhan bisa memakai passion saya ini untuk ketemu Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau ada banyak orang, ya karena takdir saya jadi tukang potong rambut, tidak ada. Takdirnya orang Kristen satu, jadi pendoa. Rumahku disebut rumah doa. Anda bisa mengerti. Banyak sekali saudara, ada orang salah. Mereka mencari panggilan-panggilan, tidak ketemu panggilannya. Kalau mereka dipanggil menjadi tukang potong, selamanya tukang potong. Buktinya apa? Pindah-pindah kok saudara. Ada orang katakan, oh saya artis. Ya sekarang nggak musim artis. Panggilan itu kekal loh saudara. Panggilan setiap orang menjadi pendoa. Pendoa yang mengajar, pendoa yang memuridkan. Itulah namanya gospel. Bapak Ibu saudara harus mengerti. Maka itu orang Kristen hari ini, pilihlah pekerjaan yang enak. Yang penting uang ada. Ya. Suami istri rukun. Jangan pernah cari pekerjaan yang mengganggu rumah doamu. Anda jangan terlalu idealis. Saudara dengar, orang Kristen di Indonesia aja berapa persen? 10% kita anggap. Yang 90% biarlah mereka yang mengerjakan toh. Kalau mereka mau jadi polisi, ya mereka monggo jadi polisi. Karena saudara tahu pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu total di rumah sakit semua pasti menggagalkan saudara ibadah saudara. Makanya di surat Yesaya 61 saudara baca sendiri. Ya, Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengurapi aku dan mengutus aku, melepaskan yang terikat terbelenggu. Itu doa. Dan kemudian di bawahnya, kamu akan memiliki kebun dan orang asing bekerja pada kebunmu. Dengar, orang Kristen kalau bisa ya kerja dengan orang Kristen. Kerja cari yang mudah. Kedua, kalau bisa kamu tanam, kamu punya kebun sendiri, nanti orang luar yang ngerjain. Kamu punya bebek, kamu punya ayam, kamu punya apa. Kalau bisa orang Kristen mandiri. Jual di kaki lima pisang goreng. Yang penting Anda bisa berdoa, ibadah. Tuhan Yesus Allah akan melimpahi kamu. Jangan kamu cari persoalan. Ya, ujung-ujungnya ibadahmu kamu tinggalkan. Ini ayatnya, Krishna terima kasih. Yesaya 61 ayat 5. Orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba. Dengar saudara, cari kerjaan yang bisa Anda melangsungkan hidup pendoamu. Ingat, jangan biarlah anakmu dijual kepada perusahaan-perusahaan asing. Jangan anakmu dijual kepada dunia. Jelas-jelas anakmu mikirnya jengal pekerjaan-pekerjaan, mati dia masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka, dia tidak akan masuk kebangkitan pertama. Dia tidak mendapat upah. Dia tidak akan kumpul dengan saudara. Saya kasih tahu serius, kalau Anda masih mementingkan sekuler, dunia, Anda tidak akan pernah duduk bersama Tuhan Yesus. Tidak mudah duduk bersama Tuhan Yesus. Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Sudah, belajari Yesaya 61 ayat 1 sampai 6. Perhatikan. Saudara dan saya disebut imam Tuhan, disebut pelayan Allah. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegang diri dengan segala harta benda mereka. Tuhan Yesus bisa memberkati saudara meskipun saudara jualan pecel. Saudara jualan tahu lontong, saudara jualan gado-gado, Tuhan bisa mengirim harta bangsa-bangsa. Jangan dibodohi. Jumlah orang Kristen di Indonesia 10%. Jangan Anda mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan dunia. Biar dunia yang repot. Biar dunia yang jaga pabrikmu.
Biar dunia yang jaga semuanya hewanmu. Biar dunia yang jaga rumah sakit. Kenapa orang Kristen milih pekerjaan jaga orang sakit? Kecuali saudara jaga mamamu sendiri. Jangan ngambil pekerjaan jaga orang sakit. Kenapa Anda tidak berpikir? Dan jangan pernah Anda berkata, saya dipanggil Tuhan. Tidak, itu passion saudara. Itu hak saudara. Jangan saudara bekerja orang Kristen jaga orang tua. Ngapain saudara kerja jaga orang tua? Apa Tuhan Yesus tidak bisa mengerti saudara? Buka saja jual kacang hijau, es kacang hijau tiap sore. Kerja saja 1-3 jam. Buat apa Anda mikir sekolah tinggi-tinggi, sekolahmu membuat kamu tidak ibadah? Saudara-saudara kita yang lain, saudara, pekerjaan mereka itu lihat di kaki 5. Mereka itu kalau sekolahnya itu sekolah agama. Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban agama. Kalau mereka yang sungguh-sungguh tidak tinggalkan, saudara. Bagaimana dengan orang Kristen? Sudah tahun jaga orang sakit itu Anda pasti ninggalkan hari Minggu. Kenapa Anda mau jaga orang sakit? Oh, ada streaming, Pak. Bersyukur Anda ada streaming. Dan itu streaming belum tentu Anda ibadah. Bagaimana jaga orang sakit dengan ibadah? Beda saudara itu ibu saudara. Beda itu papamu, mamamu. Wajib engkau harus melayani papa mama. Enggak apa-apa, Tuhan tahu. Tapi itu bukan siapa-siapa. Hanya gara-gara uang kamu jaga orang tua. Mari bertobat saudara. Kenapa kamu mesti jadi polisi? Kenapa kamu mesti jadi tentara? Alasannya apa? Mau bela kebenaran. Bela kebenaran. Kebenaran apa? Sedangkan saudara dan saya dipanggil sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah. Bagaimana minggu-minggu Anda tidak ibadah? Anda malah jaga pos. Karena perintah komandan. Kenapa Anda mesti harus mau menjadikan polisi, menjadi tentara? Ambisimu yang menjadikan itu, bukan Tuhan. Anda harus mengerti kebenaran ini. Carilah kerja untuk orang Kristen sendiri, supaya keimamanmu dan pelayananmu tidak terganggu. Tuhan saya, saudara, Dia sanggup memberkati engkau. Asal saudara sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh mengutamakan ibadah, tidak ada yang tidak diberkati. Kenapa Anda kerja kepada bos-bos di mana Anda harus lembur? Anda kenapa takut? Makanya ada banyak orang menjual Yesus. Dia menjual Yesus untuk sekolah. Dia menjual Yesus untuk kuliah. Anda tahu kuliah itu bagaimana? Apakah kuliahmu mengganggu gak keimamanmu? Kuliahmu mengganggu gak ibadahmu? Bagaimana mungkin minggu-minggu Anda disuruh cari bahan? Kalau Anda mengerti menghormati hari Minggu, Anda keluar dari kuliah. Tidak perlu Anda kuliah. Tidak perlu ikut manusia. Nasibmu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dan di tanganmu sendiri. Mari kita berpikir bijak. Pelajari Yesaya 61. Rumahku disebut rumah doa. Bukan rumah dagang. Tubuh kita ini bukan rumah bisnis. Tubuh kita ini bukan rumah olahraga. Tubuh kita ini bukan mondesio. Tubuh kita ini bukan kafe. Tubuh kita ini rumah doa, saudara. Dan Tuhan ingin Anda menjadi imam dan pelayan. Dan Tuhan mau supaya orang asing yang bekerja untuk saudara. Tuhan mau supaya saudara bekerja tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Bersyukurlah saudara, pekerjaan apapun boleh kok saudara lakukan. Asal jangan tinggalkan ibadah. Pertanyaannya, kamu digembalakan di mana? Saya digembalakan di Janti, Pak, di NCC Internasional. Kamu tahu kewajibanmu toh? Setiap hari kita berdoa pagi. Ya tapi nggak bisa, Pak. Saya jaga orang tua, doa pagi nggak bisa. Tinggalkan, keluar dari kerjaanmu. Kecuali kamu menjaga papa mamamu. Menjaga papa mamamu bersama-sama papa mama streaming. Tapi kalau Anda jaga karena uang, saya bilang Anda harus keluar. Kalau Anda teruskan, maaf saudara, Anda tidak akan pernah duduk bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak ada perjuangan sama sekali. Ibadah itu harus perjuangan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu
Wahyu 3, di sana dikatakan di ayat 21, barang siapa menang sama seperti aku telah menang. Apakah orang jaga orang sakit karena pekerjaan, karena uang, itu pemenang? Sama seperti orang yang kerja di TKW situ, di luar negeri. Orang-orang yang keluar negeri itu, apakah mereka pemenang? Tidak ada perjuangan. Saudara lihat ini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang. Saudara, bagaimana engkau menang? Makanya saya pesan, saudara, kalau Anda ya, ini menjaga keluarga beda loh ya. Keluarga itu bisa bapak, ibu, itu darah daging ya, itu beda. Tapi saudara harus ingat juga, kalau anakmu ya direbut hidupnya untuk menjaga kakek neneknya, saya pesan, dan dia sampai tidak diberi kesempatan ibadah, saya cuma berkata, kalau hari ini anakmu masih hidup, itu kasih karunia. Kalau hari ini anakmu masih hidup, itu kasih karunia. Tapi kalau hari ini anakmu mati, anakmu tidak akan pernah duduk bersama Tuhan. Dan sangat berbahaya anakmu tertolak. Oleh karena itu saudara, kalau ada anak-anak yang sampai dirinya tidak bisa ibadah, hanya mengandalkan streaming, tolong direbut anakmu. Dan jangan takut kamu dibuang oleh keluarga. Meskipun itu mamamu. Ada orang-orang tua tidak bijak. Mereka punya uang untuk bayar orang lain untuk jaga dirinya, tapi dia pakai cucunya supaya tidak beribadah. Saya pesan, segera keluarkan anakmu. Jangan takut karena duit kamu jual anakmu, kamu bunuh anakmu. Saudara dengar, jangan bunuh anakmu saudara. Saya pesan sekali lagi ya, jangan bunuh anakmu, jangan bunuh cucumu. Kamu punya kehendak bebas menentukan. Kamu punya kehendak bebas menentukan. Panggilan orang Kristen cuma satu. Menjadi imam dan pelayan Allah. Titik. Kita harus mengerti bahwa rumahku disebut rumah doa. Saudara, ini penting sekali ya, karena saya melihat ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa dirinya akan tidak pernah duduk bersama Tuhan Yesus. Saya dan seisi rumah saya, saudara ya, keturunan saya, kami mengejar duduk bersama Tuhan. Dan harus keluar jadi pemenang. Pemenang itu berjuang. Saya tidak pernah mengizinkan anak menantu cucu saya meninggalkan ibadah. Bersyukur Tuhan percayakan kami. Dan kami percaya Tuhan akan percayakan kami terus, perusahaan demi perusahaan. Anak-anak kami akan memimpin perusahaan semua. Supaya apa? Supaya anak kami tidak diperbudak oleh orang lain. Dan saudara bisa lihat nanti terjadi. Saudara bisa tahu kenapa? Karena Tuhan tahu kegigihan saya membela kehormatan Tuhan. Saya membela kehormatan Tuhan. Saya tidak mau keturunan saya diperbudak. Kalau anak saya kerja di perusahaan, anak saya tidak akan pernah diperbudak perusahaan. Lebih baik tidak bekerja dengan orang lain anak-anak kami. Biar mereka jualan sederhana, tapi milik sendiri, menentukan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan menyalut apa-apa dengan rohani. Tidak ada, kerjaan itu keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Yang menjadi keputusan Tuhan ada menjadi pendoa syafaat. Ada bisa mengerti? Dan saudara harus mengerti ya. Karena saudara imam dan saudara pelayan. Mintalah Tuhan, saya mau merdeka. Mintalah merdeka. Karena Tuhan Yesus memberi kemerdekaan. Jangan takut saudara, bersama Tuhan bisa lakukan perkara besar. Saya berharap saudara semua, mari berusaha. Kecuali memang saudara adalah orang-orang yang memang
Anda maunya bekerja apapun, ikut orang boleh, asal jangan diperbudak. Kalau Anda diperbudak, makanya kalau mau ikut kerja, ikutlah kerja orang Kristen yang lahir baru. Ikutlah kerja sama orang-orang Kristen yang takut Tuhan, yang ngerti dirinya pendoa. Kalau saudara ikut orang lain, kalau Anda diperbudak, tinggalkan saudara. Nggak perlu. Yang penting itu punya uang, bisa makan, untuk ibadah, selesai. Tidak ada yang lain. Jangan mengejar apa-apa. Sebab kalau kamu sampai mengejar apa-apa, yang jadi tumbal itu anakmu, yang jadi tumbal cucumu, yang ditumbalkan suamimu, yang ditumbalkan istrimu. Hati-hati saudara. Hari ini belum dibuka, nanti kalau sudah dibuka Anda akan nangis. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika kita mengerti bahwa rumahku disebut rumah doa, maka saya mengerti tentang 5 gadis bijaksana. Kenapa 5 gadis bijaksana ini adalah yang masuk ke perjamuan kawin? Karena mereka pendoa. Tuhan Yesus berfirman, berjaga-jaga dan berdoalah. Waktu itu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, berjaga-jaga dan tidurlah, atau berjaga-jaga dan makanlah? Tidak, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara ingat, pencobaan hanya dapat dikalahkan oleh berjaga-jaga dan berdoa. Saudara tidak bisa melawan pencobaan dengan pengetahuan kemampuan fisik saudara. Oleh karena itu Tuhan menyinggung tentang doa. Bahkan tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Itu berdoa. Maka itu saudara, 5 gadis bijaksana itu adalah pendoa. Ketika saya menemukan ini, luar biasa. Inilah orang-orang yang masuk bersama Tuhan Yesus, pendoa. Dan tugas pendoa menjaga minyak tidak boleh habis. Minyak itu apa? Kepenuhan roh, penuh firman. Dan saudara, minyak itu akan mengalir terus ketika saudara melakukan kewajiban keimaman. Sama seperti bejana. Kalau bejana ini tidak ada, minyak yang mengalir berhenti. Bagaimana Anda kepenuhan roh terus? Minyak itu mengalir terus ketika Anda tiap pagi doa pagi, baca Alkitab, kemudian saudara tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan melayani semua kegiatan agama, kegiatan keimaman, itu membuat minyakmu mengalir. Orang yang tidak melakukan kegiatan apapun secara rohani, minyaknya habis. Dan kalau saudara habis, hanya pertobatan yang bisa membuat Anda mendapat minyak. Maka itu bersyukur kalau saudara mengambil bagian untuk doa pagi, untuk live. Saudara, orang-orang yang live keimaman, ketika mereka live, mereka mengisi minyak. Saya berharap setiap saudara mulai mempersiapkan diri untuk ikut live. Bukan berarti Anda harus tampil, tidak. Jam itu Anda ambil. Ini kan doa pagi saya. Ya, Anda bersama-sama saya. Anda sudah ngisi minyak. Baca Alkitab kemudian nanti setelah ini. Oke, Anda ngisi minyak. Kalau bisa ambil 1 waktu dulu, 1 waktu kalau bisa ambil. Tapi yang penting bagaimana Anda melakukan keimaman. Dan itu yang mengisi minyak. Yang ngerti katakan amin. Nah, saudara harus mengerti 1 Timotius 2, ya 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara harus tahu, ini rahasia benar. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja, semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Karena Allah itu esa, maka esa pula lah pengantara kita yaitu kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saudara dengar, ayat ini dibuka oleh Tuhan ketika saya mengerti rumah kudus rumah doa. Makanya Rasul Paulus menasihatkan, jarang sekali orang Kristen mengerti ayat 1 Timotius 2 ayat pertama sampai 5. Padahal ini rahasia besar. Rasul Paulus berkata, naikkanlah permohonan doa serta ucapan syukur. Inilah pendoa, supaya hidup saudara tenang, tentram dalam kesalahan kehormatan. Saudara orang yang tiap hari membangun doa, syafaat, menjadi pendoa, hidupnya tenang, tentram dalam kesalahan dan kehormatan. Karena ini yang dikehendaki oleh Allah, yaitu apa? Supaya semua orang diselamatkan. Pertanyaan saya, dengan apa semua orang diselamatkan? Dengan apa semua orang diselamat? Dengan penginjilan? Nggak bisa. Penginjilan itu ada bergerak dengan apa yang Roh kasih. Beritakan Injilmu melalui kesaksian hidup, melalui mendoakan. Apakah didoakan berita Injil mereka percaya? Belum tentu. Hanya doa. Doa itulah yang membuka pintu penginjilan. Doa itu yang membuka mata orang. Doa, doa, doa. Makanya kalau gereja sukanya dansa-dansa, gereja sukanya joget-joget, gereja sukanya hanya guyonan, gereja sukanya hadiah, makan-makan kuliner, gereja yang diperhatikan hanya karaoke, yang penting nyanyi, yang penting cari orang lucu, yang penting cari orang ngomongnya enak. Saudara, itu bukan gereja. Gereja adalah rumah doa. Pesan Tuhan adalah doa yang disampaikan. Semuanya harus doa. Sikapnya doa. Ke gereja sikap hati doa. Pakaiannya doa. Anda jangan pakai pakaian ke diskotik dong. Anda jangan pakai pakaian orang Cina dong. Anda jangan pakai pakaian renang dong. Pakaian doa. Karena Anda pendoa, ketika Anda ke pasar, Anda pakai pakaian doa. Ibu-ibu banyak ke pasar pakai short. Terutama anak muda. Terutama dewasa muda, ibu-ibu muda. Saudara dengar, Anda pendoa. Ketika Anda bisnis, Anda pakai pakaian doa. Ketika Anda ke airport, Anda pakai pakaian doa. Semua laki-laki wanita pakai pakaian doa. Anak-anak semua pakai pakaian doa. Karena Anda pendoa. Maka itu yang terakhir saudara halaman 134. Keimaman roh atau daging. Saudara dengar. Yang Tuhan Yesus inginkan saudara memiliki keimaman roh. Keimaman roh atau keimaman daging. Mari kita ukur. Menjadi pendoa roh atau pendoa daging. Maka itu saya terus terang tetap berdoa. Setiap orang Kristen dipanggil jadi pendoa. Berarti saudara itu pendoa, saudara imam. Jadi saya kalau manggil para imam. Tapi kita harus membagi dua. Imam itu ada daging dan roh. Mana imam yang diterima Tuhan? Apakah karena status saudara imam diterima? Tidak. Imam yang roh. Imam yang roh adalah Anda memiliki perubahan karakter. Anda memiliki perubahan dari keimamanmu. Tapi imam yang daging hanya keterampilan doa. Memang saudara pintar berdoa. Oh, waktu Anda saudara live streaming, kelihatan bagus, rasanya indah, kata-katanya bagus, semuanya luar biasa. Saudara, saya kasih tahu, hanya imam yang roh yang diterima doanya, imam daging sama sekali tidak dipakai. Siapakah imam roh? Imam roh adalah imam yang mengalami perubahan karakter dari doa-doanya setiap hari. Imam yang daging, dia tidak pernah berubah dari doanya, dan doanya tidak pernah diterima Tuhan, tapi didengar manusia indah. Dengar saudara, Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan mencari imam yang benar. Tuhan mencari pendoa yang benar.
Maka itu kebenaran terjadi kalau Anda berubah. Keserupaan dengan Kristus. Bukan sekedar Anda menjadi orang yang mengalami perubahan sifat, karakter, tapi keputusan Anda berubah. Ada banyak imam, saudara. Dia serupa dengan dunia. Dia tahu pekerjaannya mengganggu ibadah. Dia tetap bekerja karena duit. Saudara, keimaman itu total. Mungkin Anda mengalami perubahan karakter. Kalau Anda mengalami perubahan karakter, Anda harus mengalami perubahan pola pikir. Saudara tahu saudara nggak bisa ibadah. Kenapa kamu tidak keluar? Apa yang kamu takutkan? Takut anak tidak sekolah, Pak. Ya, kamu jual anakmu toh. Kenapa anakmu tidak sekolah? Kenapa kalau anak tidak sekolah itu apa mati toh? Kenapa selalu kamu menjual anakmu, menjual hidupmu untuk dunia? Kalau saya pribadi lebih baik kita tidak sekolah, anak tidak sekolah tapi kita kumpul sama-sama, Tuhan memberkati. Buktinya orang yang sekolah, ya kerjanya nggak sesuai dengan sekolahnya. Buktinya ada anak sekolah bunuh diri. Buktinya ada anak sekolah hamil di luar nikah. Buktinya ada anak sekolah yang hancur hidupnya. Walaupun ada anak sekolah yang lulus terbaik bagus, tapi what's next? Sudah lulus terbaik ngapain? Duduk-duduk di rumah main HP. Hanya kuliner minta duit orang tua. Apa yang kerja? Di mall. Di mall dia jalan-jalan sambil pakai pakaian short. Dapat pacar lagi. Pacarnya juga begitu. Mereka hanya menghambur-hamburkan uang orang tua. Untuk apa sekolah? Kalau sekolah menghalangi kamu ibadah, lebih baik kamu tidak sekolah. Kalau pekerjaan menghalangi kamu beribadah, lebih baik kamu keluar pekerjaan dan Tuhan Yesus sanggup memberi pekerjaan yang jauh lebih baik. Mari berpikirlah realita, berpikirlah rasional sebagai imam yang hidup dalam kebenaran dan roh. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini, maaf saudara, dibodohi semua oleh dunia. Dia nggak tahu kalau orang Kristen itu sedikit di Indonesia, 10%. Biarlah pekerjaan sektor kehidupan itu dikerjakan oleh 90%. Kita cari yang enak-enak aja dong, katakan amin. Kita cari yang enak-enak aja. Orang kerja 24 jam, kita kerja 8 jam. Ada yang cuma 5 jam, 4 jam. Yang penting kita bisa hidup beribadah. Karena daripada kita ini mati dan kita tidak duduk bersama Tuhan Yesus. Mari renungkan saudara. Supaya di akhir pelajaran keimaman kita itu menghasilkan bukan saja perubahan karakter, tapi Anda memiliki perubahan mindset. Anda dapat memutuskan sesuatu yang benar. Renungkan. God bless you.